kualitas Serie A itu jelek. Kecuali Juventus. Juve lagi. Wah, lebih parah hancur lagi Juve. Promosi jadi tempat tua. Jadi wajar. Woi, bagi dikit minum sini sana. Ini bayar di sini. Ngomong tanggung, nggak boleh badan. Bagi dikit doang kering. Bayar, orang bayar diambil sama bartendernya sendiri. Nah, siapa? Jorok ini. Lu nggak pernah nonton, kau katanya sering nonton bola, nggak pernah nonton tim dengan 10 orang cetak gol. Dia lebih sering. Pernah dong. Ya udah. Artinya bisa kan? Koci Kasih peluang 3. Nggak ada waktu. Tiga. Udah tiup Lui. Nggak apa-apa. Udah tiup Lui. Tadi. Gua ajar nih. Dari sejarahnya. Rusuh di mari. Pak, berhentiin dulu hujan. Tahu hujan begini nih. Emang dia bisa berhenti? Emang bisa berhenti hujan? Emang lu kalau kena hujan leleh? Enggak ya basah. Dia kalau hujan buntung mesti di repaint. Emang gini hitamnya warna. Wantek apa? Hujan-hujan gini paling enak ngapain Koci? Minum es teh dong. Es teh. Buruan gua haus. Yang panas aja aku. Enggak. Koci kalau hujan ngapain biasanya? Hujan deras, dingin, paling enak ngapain? Ya peluk istri lah. Gue sih kalau di rumah Bisa basah sama istri. gue kalau di rumah itu inspirasi gue itu nonton YouTube. Kalau hujan? Lebih enak kalau hujan. Itu apaan? Itu yang orang berak di baskom itu ya? Ya, itu Orang lu. berak dikagetin. Itu lu. Enak banget jadi Koci. Ya, iya tadi di bawah bilang gitu. Aku kenapa sekarang nontonnya yang gini-gini ya orang berak dikagetin. Orang berak dikagetin, gitu lucu banget. Lu tuh enggak? Ya sesuai dengan tampang lu lah. Tampang dikagetin. Nonton YouTube apa? Koci kalau nonton. Gue itu suka nonton pembunuhan. Jadi, ceritanya. enggak bentar. Bukan karena sensasi lihat orang dibunuh, enggak. Cara polisi mencari solusi menangkap pembunuh. Oh, cerita Berarti kriminal. Koci kalau suka nonton film thriller. Iya. Sama. Apa film? Berarti aku Shutter Island. Shutter The Island. best thriller. Island, ya oke. Leonardo DiCaprio. Iya. Walaupun itu nggak bunuh-bunuhan ya, Iya, tapi iya, ada iya. sesuatu Iya. yang dia cari. Iya. Koci suka juga. Kobocan suka nggak Kobocan? Kalau Koci apa? Apa? Film. Oh banyak. Contoh satu. Thriller. Gue suka filmnya Morgan Freeman. Morgan Freeman ya? Kiss the Girl yang tuh dulu tahun 90-an. Oh. Lu harus nonton filmnya Morgan Freeman itu bagus. Bagus. Kalau ini apa namanya yang itu Spanyol tuh. Apa? Si siapa namanya tuh? Banderas. Hah? Antonio Banderas. Bukan. Yang saudara-saudaranya orang Spanyol. Sapi itu, sapi yang dipotong itu. Asarehe apa? Lu Nggak, tahu nggak? tapi- Jogetnya Asarehe. Itu tarian. Tapi itu bukan film ya, itu dokumentasi. Jadi yang gue bingung itu di Amerika itu orang kalau bunuh orang itu kena seumur hidup. Sementara di Belanda itu cuman mungkin 15 tahun, kalau nggak sengaja alasan mungkin 5-6 tahun lu udah keluar. Di Indonesia nggak selalu seumur hidup kan? Iya. Iya kan bisa Selalu. 15 tahun. Kalau dia berencana. Iya. Pembunuhan Dan berencana. di Bang. sana itu hampir selalu seumur hidup, oke? Tapi tetap aja banyak bunuh orang itu kayak gampang banget. Dan kebaikan dari lingkarannya sendiri, bukan orang datang ngebunuh lu atau itu benar-benar dari lingkaran sendiri. Wah, kita harus hati-hati dengan lingkaran kita Iya. sendiri. Kayak gue nih, gue udah Yang, nyiapin. yang parah itu Boceng gua nih. pasangannya. Pasangan yang ikut. Iya, entah cowok entah cewek yang ngebunuh. Oh banyak yang kayak gitu ya? Oh banyak, parah banget itu. Sumpah ini Dan bapak-bapak banget nih. somehow polisi ya FBI di Amerika itu dapat aja caranya, mengungkapnya. buktinya untuk menangkap, dan itu untuk gue sangat fascinating. Nah, Koci kalau Indonesia ada series bagus tuh yang thriller, tapi dia 7 episode stop. Berata judulnya. Apa jadi berata? Berata bagus banget. Di mana? Waktu itu di apa yang OTT yang udah bungkus tuh? Oh, Cartoon Network. Bukan. Cartoon Network kok Ninja Hattori. Apa dulu tuh ya yang
Yang udah tutup. Iya, udah tutup. Udah apalah. Bukan. Tapi lucu kalau di Belanda ya Coach ya. Mereka gue berantem kalau di Indonesia kan monyet lu. Setan lu berantem gitu kan. Kalau mereka pakai penyakit ya, pilek lu gitu-gitu kan Coach ya. Pakai nama-nama penyakit Enggak, kan. iya. Kok Mereka- tahu lu? Kan gue Iya. kan di sana. Jadi mereka pakai nama penyakit. Gila dua orang Belanda ngobrolnya gila. Jadi Serang nih. Jadi kalau ngatain orang pakai penyakit kan Iya. kayak, "Oh, sakit gigi lu." Gitu. Enggak penyakit itu kali. Penyakitnya lebih ini, lepra lu gitu-gitu. Iya. Bener kan Coach ya? Iya. Jadi kalau yang sering dipakai itu kanker. Iya, cancer gitu. Iya, kayak cancer. Gitu, tapi mereka kalau ngatain orang kayak anjing, bener. mereka seneng ya, happy kayak, "Nih, orang anjing mah bagus gitu, berbulu gitu." Setia gitu Setia, nggak ada masalah ya, tapi kalau dikatain Gue ngomong anjing kok orang pada ketawa kalau gue anjing-anjingin orang. Anjing-anjingin fans Bradford ya tertawa ya. lo mendingan ngatain pakai penyakit coach. Mampet lu, mampet. Sini minum. Minum ya. Ini yang hangat-hangat lah. Yang hangat-hangat dong. Es buah, gimana kalau es buah? Itu mah udah es. Bunga-bunga lagi. Udahlah, kita kan hidup cuma sekali, harus minum es terus dong. Nih, Ini hangat kan? nggak ada hangat-hangat tuh, harus pakai es batu, ntar gue tuangin es batu. Wih, udah berubah Pican. Udah kaca. Ini emang konsepnya nggak- Kemarin botolan. Chan, lu pelit amat lu. Oh ya, Haus lu. nanti kita emang ini konsepnya ini namu udah gue bilangin sini namu udah bukan bar ini silaturahmi konsepnya ini tau nggak? Ini kan panjangan doang ini mana pernah gue sentuh. Tinggal episode depan nastar. Gitu dong inisiatif gitu bagus. Enggak boleh makanan sebelum gue balik. Oh iya. Diskriminasi itu. Bener. Kok diskriminasi? Kita Iya. mau usir dari sini. Mama udah by the way udah naktir. Belum. Udah. Untung lu ingetin. Ya. Udah. Nanti tunggu gue pulang liburan Nih dulu. angkringan Pak Jojo kemarin. Udah. Iya kata lu makan sate telur puyuh banyak banget katanya. Makan sate telur puyuh doang dah. Nih. Koci kalau musik suka apa? Tapi tadi kalau itu yang bunuh-bunuhan. Gue Thriller. itu kalau musik suka semua jenis musik asal enak. Jadi dari rock ke klasik, opera, Dangdut juga yang penting dangdut. enak ya. Tapi kalau bilang satu core musik yang gue suka itu hip hop dari kecil. Koci, kenapa kita banyak kesamaan, Koci? Beda ah. Hip hop, ayo kita hip hop apa? Rap God, Eminem. Apa? Gua dapat Itu mah mantra ngilang. Sebutin. Tapi nggak ngawasin doang. Tapi hip hop yang tahun 90-an ya, sekarang hip hop sekarang sampah lah. Beastie Hip hop Boys. 90-an apa? Beastie Boys. Dr. Dre, Dr. Oke. Dre. Dog, Jay-Z, Dr. Boyke, Eminem. Dr. Boyke, Dr. Boyke. Nggak ada. Eminem kayak gitu-gitu. Ini apa Sigi? Segi. Ya gitu kan lebih ke pop, hip hop. Do you mind? Yang bener-bener ya hip hop, hardcore hip hop lah. Eminem. Ya Eminem oke lah. Maria Carey. Ini bagus. Maria Carey. Maria Carey nggak ada hip hop. Maria Carey mah serius ah. Angklung. Wah, banyak kesamaan nih. Banyak yang sama ya. Tapi beda di prediksi. Wah. Kemarin prediksinya. Prediksi itu nggak ada hubungan dengan bola. Itu buat paranormal itu prediksi. Ya, tapi kan analisa. Iya. Milan. Oh, gue bisa pertanggungjawabkan itu. Milan, kenapa bisa bilang Milan akan menang? Milan beruntung. Milan aja. akan kalah. Enggak, beruntung aja Milan. Enggak. Kok Enggak. Kok bisa orang kalau salah terus bilang itu keberuntungan? Coba, tolong protes, Bapak ini. Anda mau kubusan asal di mana nih? Tapi nih. Gue yakin coach itu sama kayak orang-orang Gila. yang gini, yang gue nggak tahan. Udah mulai banyak. Udah pitcher, udah ada ini. Ada ini beneran bau ini, sumpah ini beneran bau ini, bekas mandiin anjing yakin gue ini beneran sumpah ini bau banget. Gue kira kan gue minta lap buat gimmick ini beneran bau. Paling kan dari warna udah kelihatan ya. Dari warna udah kelihatan. Ini pink aslinya ini. Tapi gue yakin coach itu kayak gue kalau prediksi itu misalnya Juve lawan apa gitu, kalah Juve kalah. Tapi dalam hati berharapnya menang. Iya. Tapi kan nggak mungkin coach berharap Milan menang. Gue nggak pernah. That's why gue nggak pernah prediksi. Untuk gue itu prediksi nggak ada hubungannya dengan bola. Analisa. Karena semua bisa terjadi. Kalau kita lihat kemarin, gue nonton 15 menitan di babak pertama itu pada saat sebelum gol terjadi, golnya Di Marco, itu Inter menguasai. Karena walaupun menguasai, untuk gue kualitas Serie A itu jelek.
Kecuali Juventus. Juve lagi. Wah, Lebih parah hancur sih. lagi Juve. Marah sih. Emang Terus parah sih. kemarin Marah nih yang kita jadinya. marah aja. Oh, marah. yang gue baca dan gue lihat itu Milan layak menang karena peluang berbahayanya lebih banyak. Tapi Inter itu kan tim yang sudah solid ya. Pasti ada 1-2 match yang mereka menurun lah. Terutama Lautaro itu 5 match belum cetak gol sama sekali. Betul. Tapi Cuman yang dari sisi permainan, dari segala Inter harusnya lebih solid. Namanya tim pasti ada turunnya 1-2 match lah. Iya, tapi Inter juga gak sabar sekarang poinnya sama kayak Milan. 8 Betul, ini dari 5 ini match. kan awal-awal match. Sama kalau lu masih inget Liverpool pas di kandang kalah lawan Forest. Ya Arne Slot jelek bla bla bla, fans kardusnya Liverpool tuh. Sekarang naik lagi, diem lagi. Itu emang fans kita emang begitu, IQ-nya 78. Tapi bisa jadi momentum kebangkitan Milan nggak, Coach? Kan menang lawan Inter tuh kan. Dari permainan Jelek. Gini, Aku nonton nih Lu match. kalau bicara momentum kebangkitan, artinya di mana Milan bisa prestasinya konsisten. Ya. Kalau lu bicara prestasi konsisten, lu butuh sebuah pakem yang sudah jalan. Gue tidak mau ngejudge Fonseca karena dia baru masuk. Ya. Dia lagi bereksperimen 3 striker, 4 striker. Ya, dia kemarin rubah formasi, jadi 4-4-2. Jadi wajar. Woi, bagi dikit minum sini sana. Malas gua. Ini bayar di sini. Lagi ngomong tanggung kalau nggak balik badan. Bawa gini kita kering. Kering. Bayar, orang bayar diambil sama bartendernya sendiri. Nah, siapa? Jorok ini. Ini orang gimana sih? Tadi udah bilang gua bilang sini, bilang mulutnya. Mengasah lu kira. Orang-orang gimana? Biasa diusir dari kampung nih orang ini begini. nih. Dikira penyihir ya, dikira Iya. penyihir. Anjir. Oke, kembali lagi. Nah, permainan Milan belum menjanjikan. Mereka belum bertemu pakemnya, kecuali dengan pakem yang sudah sebuah pakem lah. Sebuah game plan di mana mereka bisa perform 4-5 match beruntun. Menang terus lah, main bagus. Main bagus, entah itu menang atau pokoknya mainnya bagus dulu lah. Baru gue bisa, oh ini Milan bisa Champions League atau apa. Karena Juve pun 3 kali seri. Iya, Nggak pernah nyetak gol. Gue nonton Juve lawan di Champions League. Lawan PSV. Itu patternnya itu udah bagus lawan PSV, walaupun mainnya nggak bagus-bagus amat. Ya. Cuman decision makingnya, walaupun gue udah bilang sama lu, transisinya masih lambat, Betul. sirkulasi bola masih lambat, but that's okay. Game plan-nya dulu nih yang Iya. penting. Karena tim ini 3 tahun bermain dengan style yang berbeda. Iya, dengan pelatih yang nggak jelas. Iya, nggak jelas itu. Mau diisukan ke MU loh. Saya bilang apa? Saya bilang apa? Nggak mungkin, itu gosip media aja. Jadi untuk gue sih Milan masih belum gue bisa bilang. Kalau Inter kan udah fix. Iya. Pelatihnya itu, pemainnya itu aja, mainnya udah nggak berubah. Cuman kalau 1-2 pemain, terutama pemain depan, lagi menurun, Thuram sama Lautaro, ya susah cetak gol, dan hal kayak gini bisa terjadi. Tapi mungkin ya Coach, lo kan banyak ngurusin pemain lah dulu ya. Dengan menang lawan Inter itu kan kayak motivasinya mungkin nggak itu derby. bisa ini itu ya. hanya 3 poin. Itu Oh, untuk Tapi derby maksudnya untuk Enggak, iya, motivasi untuk untuk pemainnya. motivasi pribadi iya. Kayaknya rivalitas kita Iya. bisa mengalahkan satu kota. Tapi kalau dibilang apa, jangan kaget nanti kalau next match-nya Milan seri lawan tim cupu. It happens. Nah, ini harus dihindari. Milan Iya, harus iya. menganggap ini sebuah sebuah awal untuk bisa Kebangkitan. meningkatkan Iya. kebangkitan untuk bisa Dapat momentum ya. konsisten. Iya. Lu masih ingat waktu Chelsea lawan Wolves menang Oh, ya. 2-6. Iya. Wah, besoknya Habis seri itu lawan jauh. Crystal Iya, Palace. iya. Nah, sekarang menang-menang lagi. Nah, benar. Karena Karena pelatih positif. baru, kita gue rasa nggak fair terhadap Slot juga belum tentu bisa konsisten kayak gini. Iya, siapa tahu habis Januari Iya. Liverpool malah drop. Awalnya bagus, pemain ngerti game plan-nya, selama nggak ada yang cedera dan lain-lain. Kayak City, nggak ada Rodri, nggak ada Kevin De Bruyne, udah. Tapi Koci, kalau apa bedanya? Milan itu udah 3 apa 4 kali ya, 4 kali main itu selalu bagus di 5-10 menit awal doang. Habis itu dihajar balik. Liverpool Ya, kan dia kalau Liverpool cetak 5 gol tuh. menit. Habis itu hancur. Si lawan Inter juga sama, dia cetak gol duluan. Habis itu disamain Di Sering, Marco, iya. habis itu Diserang, wah iya, udah iya. Inter Diserang kuasai dulu, itu. iya, iya. Inter kuasai. Iya. Itu ada 4-5 peluang bersih. Betul. Iya. Di babak pertama tuh Inter Gagal. tuh. Iya. Dari Thuram lah, dari Iya, Lautaro iya, lah, kena iya. tiang satu Iya. lah. Di Marco overlap masuk. Nah, apa yang menyebabkan sebuah tim itu bisa hanya main 5 menit, 10 menit? Yang nggak konsisten. Ini sebuah faktor yang nggak ada parameternya.
nggak bisa dilihat apa, cuman pelatih harus tahu masalahnya di mana, dan itu terus ditingkatkan lagi lewat faktor non teknis, lewat bicara banyak, psikologis, memotivasi dari lapangan. Pelatih harus lebih verbal, harus kedengaran, harus kehadiran verbal seorang pelatih itu untuk Milan gue rasa penting ya. Karena mengkoreksi ketidakkonsistenan itu. Apalagi back kanannya Emerson Royal. Ya, Iya, wah parah itu. Itu sampai komentator ya, di golnya di Marco kan kesalahan dia masuk terlalu jauh, di Marco masuk. Jelek kan dibuang dari Barca itu. Terus sih komentator itu bilang, alhamdulillah bisa Inggris sedikit lah. Oke. Mereka ngobrol sama siapa? Enggak, kalau sedikit gue percaya. Sedikit. Kalau dengar ngerti harus percaya. Iya. Ngomongnya yang sulit. Nah itu sampai komentator bilang mereka punya Kalulu yang bermain bagus dan dijual cuma 14 juta ke Juventus dan beli ini pemain yang setiap di mana-mana transisi dibuang. bikin kesalahan. Iya, Di dan Tottenham ya. di klub manapun dibuang, di Tottenham dibuang, di Barca dibuang. Transisi menyerang dia bikin kesalahan. Emang ini Bertahan jelek. dia bikin kesalahan. Emang ini pemain jelek. Tapi kan dipertahankan terus Coach sama Fonseca. Ya itu salah Fonseca. tapi terbukti dia main di klub-klub gede Coach. Berarti kan emang Nggak marketingnya ngaruh. bagus, Nggak marketing. ngaruh. Lord Banner itu juga main di klub gede. Nggak nyetak gol, nggak nyetak gol. Saya ketemu sepupunya di Denmark, di Jerman. Emang bener mat. Demi Tuhan. Siapa Zulkarnain? Bukan. Sebener. Sepupunya. Jadi saya nonton bola di Signal Iduna Park, Dortmund lawan Munchen. Lagi turun tuh lihat, wah katanya di Jerman ketat, orang bisa merokok nih di stadion. Terus tegurlah saya, boleh saya merokok di sini? Mereka dua lagi merokok tuh. Boleh. Merokok tanyalah dari Indonesia, dia tanya sepak bola Lu Indonesia. ngobrol itu merimat. Iya, terus pakai tanya, bahasa apa? Inggris. Masa gitu? Contohin. Kan yang hujat bahasa Inggris saya cuma orang Indonesia. Bule mah bilang bagus. Iya, bener ya. Iya. Inti dari komunikasi adalah Mengerti. Bule bilang oke nih. Oke, bagus. Orang Indonesia apaan sih ngomongnya? Ini anjing ya, Bang. Sosokan. Nah, terus tanya suka apa Juventus. Terus dia kan dari Denmark. Belum ada pemain Denmark kesukaan saya dari Juventus. Lord Bentner. Ada dia? Iya, aku yang bilang Lord Bentner. Terus dia cuma senyum tiba-tiba gak ceria. So aku bilang ini the best pemain Denmark. Satu musim, satu gol. Gitu. Terus dia ambil HP buka. It's my cousin. Iya. Terus aku kayak kikuk. Really? Yes, it's my cousin. Ini Natal kemarin, ini Natal ini. Selalu kita Natalan sama-sama. Ini sepupu saya. Bentner. Terus aku gak enak, aku naik lah. Udah ida-ida, Bentner udah bersepupunya. Gitu, tapi memang pemain ini main di klub besar semua. Iya. Dan katrol semua. Parah. Iya ya. Di Arsenal dia berapa? Bener lah, katrol lah. nggak Iya, usah Dia dibahas parah lah. sih parah. Tapi di Denmark dia bagus. Di Nggak negara. bagus Nggak juga. bagus juga, iya. Emang nggak ada pilihan lain. Boxernya Cuman bagus. kembali lagi bukan garansi kalau lu main di klub besar lu Bagus ya. Nah itu juga yang terjadi sama Emerson ya. Nggak bagus ya ternyata. Emang udah Jelek transisi jelek ya. menyerang, selalu dia yang Ya salah Milan passing. aja bodoh. Yang sulit dalam sebuah tim kan membeli pemain yang tepat. Iya. City itu sering beli pemain tepat, sekali-sekali flop lah. Ya. Kalau Arsenal kan beli banyak, di bawah Arteta ini beli banyak pemain flop. Tapi Terlalu seflop-flopnya City itu mungkin di jalan 3 bulan 4 bulan Guardiola bisa bikin mereka banyak. sesuai Masih dengan bisa pakem. jadi subs lah. Diselamatin ya. Iya. Kovacic jadi Liverpool juga lumayan bagus lah Liverpool pembeliannya. Kecuali yang Efektif sih yang itu mahal-mahal, soal yang harga kecuali yang murah-murah flop semua itu. Iya, sesuai harga lah. Iya. Itu kalau itu mah. Jadi Milan itu sering beli pemain yang flop kok gue bilang. Walaupun tahun lalu dia beli Pulisic sama Loftus-Cheek itu cocok buat Dengan itu. sistem dia, Iya. terutama Pulisic gantiin lah. Brahim Diaz kan, Iya, kembali iya, ke Madrid iya, itu iya, cocok iya. sih. Pulisic itu golin cocok, terus nih. betul. Cuman emang nggak gampang. Lu lihat aja Chelsea untuk bisa dapat 11 pemain harus beli 45 Iya, pemain dulu. buset banyak banget itu pemainnya. Tapi dengan kan Milan mainnya konsisten jelek nih. Iya. Dari beberapa match, satu-satunya menang lawan Venezia. Itu pun babak pertama loh, 4 gol semua di babak Iya. pertama. Babak kedua berantakan Lalu, lagi iya. sebenarnya. Iya. Nah kemarin kan kejeniusan Fonseca dalam tanda kutip aja mengganti formasi, Iya. jadi main dari sayap kan, 4-4-2 Iya. jadilah gol itu. Nah kalau melihat Milan kayak begini,
Sejauh apa Milan bisa melangkah? Bisa kalau main konsisten kayak kemarin itu bisa 4 besar. 4 besar bisa. Bisa. Iya. Bisa lah harusnya sih kalau menurut gua. Bisa. Apalagi Leao juga trennya menanjak kok, Ci. Kalau menurut gua kemarin Bocah juga nggak suka bagus. Leo. Ya Bukan sama. nggak suka, ini pemain overrated. Iya, benar. Dia tidak sehebat yang media bilang. Tapi ini bukan pemain jelek. Bukan pemain jelek. Cuman iya. dia harus belajar banyak lah, terutama dari sisi decision making. Decision making. Sama sering ini sih, salah sama bagaimana kerja sama tim sih. Workingnya dia kurang banget. Tapi sih. secara skill oke, Skill bagus, bagus lumayan banget. lah, Iya, lumayan not ya. bad. Bagus. Dibandingkan Martinelli bagusan Leo. sih. Iya. Dua-dua jelek sih. Nggak ada, nggak mau bilang Tapi satu kalau lebih ngomongnya Martinelli kemarin lumayan oke kok, Ci. Menurut Enggak. gua lawan Arsenal. Enggak lah. Lari-lari doang. Tapi Tapi nggak tapi dipakai. ngebantu tapi sistem Martinelli permainan cover Arsenal. pertahanan Iya. luar biasa Iya. loh, Mau Bocah. tracking ke Betul. belakang. Lari-lari doang kan. Karena kan si Arteta ini sistem dia wingbacknya itu kan inverted masuk ke tengah. Kalau serangan balik dari City yang cepat begitu kan ada Savinho. betul. Si Martinelli tuh yang Betul, cover iya, terus. dia. Makanya kembali lagi Bagus. lari doang kan. Bisa dibilang nggak kalau Martinelli itu work rate-nya bagus, Coach? Work rate-nya iya. Work rate-nya Sama bagus ya? kayak Garnacho. Gue Garnacho benar. sering bandingin Martinez sama Garnacho. Ini dua pemain ini biasa aja. Cuman ketutup karena work Work rate-nya. rate-nya bagus Iya. ya. Mau tracking back Cuman ini segala bukan macam. pemain yang bisa ngangkat tim lu ke next level atau punya nilai tambah. Agak jelek. Biasa aja. Iya jelek nggak jelek kan tergantung gaji dan lain-lain dan harga. worth it dirinya. apa enggak Iya, ya? worth it atau enggak. Iya. Kalau Martinelli kan murah banget. Itu dia tuh dibeli dari divisi 3, 2 atau Iya. 3 Brazil loh. Brazil kan? Iya, itu cuma beli berapa? 40.000 pound. Murah banget. Jadi untuk segitu oke lah. Cuma bukan pemain yang bisa bawa Arsenal ke next level. Iya. Dari segi nama juga nggak gede-gede amat gitu. Tapi puas nggak, Coach, sama hasil dari Hasil. lawan Manchester City? Wah, gue tuh bilang di Walaupun mana-mana. dibantu wasit. Gue bilang di mana-mana kalau gini, ini kan sebelum pertandingan. Iya. Oke? Gue bilang kalau Arsenal dapat 1 poin, nggak ada Odegaard, Iya. gue puas banget. benar. Ya, kan gue lebih unggulkan City. City di atas kertas City Iya, menang. iya. Match Cuman ini. kan kita nggak tahu kalau Rodri 1 babak cedera. Iya. Nggak ada Rodri, nggak Habis, ada habis tuh. Kevin De Bruyne udah kayak ayam tanpa Iya. kepala mainnya. Iya. Lari-lari doang, mutar. Nah di situ harusnya dihantam sama Arsenal. Tapi kan kartu merah. Tosar. Lu nggak pernah nonton, kau katanya sering nonton bola, nggak pernah nonton Nggak. tim dengan 10 orang cetak gol. Dia lebih sering. Pernah dong. Ya udah, artinya bisa kan? Iya, tapi City, Koci. City tanpa Kevin De Bruyne, tanpa Tanpa Rodri, tetap. itu ngaruh. Nggak. Tanpa Rodri ya Berapa? berkurang. Oke, sekarang gue tanya lagi, berapa peluang besar di-create mereka waktu Rodri cedera? Oke, nggak usah mikir panjang, 0. Babak kedua shootnya aja 20 Loh, attempt. ya, korban data. Ya berarti kan dia kalau enggak. dia masuk Gempa, gempa ya lu. Justru dia shoot karena frustrasi, nggak ada celah, main asal Masuk ke shooting kotak aja. penalti. Iya, asal shooting aja. Jadi apa artinya? Enggak, tim selevel City harusnya mereka tuh diajarin tiap hari, tiap bulan, tiap tahun untuk bermain dengan sebuah pakem. Harusnya mereka bisa ngikutin. Tapi kan kembali lagi, mungkin mereka paham gameplaynya. Eksekusinya kan tergantung Iya, kualitas pemain. pemain. Benar. Tapi terlalu sabar nggak kalau coach lihat City-nya? Karena nggak, Bingung otaknya mau nggak ngapain. bingung mau ngapain. Artinya maunya long, short passing, tapi directnya itu benar-benar nggak ada. Nggak ada, dan short passing pun nggak ada kombinasi Iya, di nggak ada tengah. kombinasi. Iya. Kalau menurut gua kalau ada Terus Rodri, dikit-dikit, terutama babak pertama, crossing, Iya. crossing. Benar. Gitu doang. Iya, sayapnya tukang masuk ke dalam. Doku sama kalau ada Rodri, Savinho. biasanya nge-shoot ya dari luar kotak penalti. Di luarnya shoot, Rodri itu tahu untuk kasih kasih bola passing. ya, Iya. kasih bola terakhir. Atau Kevin Haaland itu top-topnya pada saat dia cetak banyak gol, Kevin De Bruyne selalu main. Main, benar. Iya. Umpannya canggih banget. Kalaupun bukan Kevin De Bruyne yang umpan, mungkin pre-assist-nya dari De Bruyne. Jadi Iya. peran De Bruyne sama Rodri itu luar biasa besarnya. Nah, berdasarkan ketidakhadiran Rodri dan tidak ada Kevin De Bruyne, harusnya Arsenal bisa menang. Kalau tidak main terlalu bertahan. Iya, Jadi defense lu nggak semua bisa ada. bilang, oh ini karena City, enggak. Ini bukan City yang top-topnya City, karena 2 nyawanya hilang. Tapi pilihan dia mengganti memasukkan Stones untuk jadi Gelandang.
gelandang seperti biasanya Guardiola bikin itu kan lumayan membantu. Artinya serangan balik Arsenal ketahan semua tuh kan. Nggak ada serangan balik, wong lu main bertahan 10 orang, nggak ada orang di depan. Ya mau makanya serangan balik artinya apa? ketahan kan. Nggak ada Stones pun akan ketahan. Karena nggak bisa Arsenal- pegang bola. Lu kalau main dengan 11 orang, oke, asumsi lu main bertahan, kan minimal lu tinggalin satu striker. Iya. Nah, lu tinggal crossing ke area, striker minimal bisa pegang bola. Oke? Walaupun 5 bertahan di belakang. Tapi sekarang satu yang pegang bola ini nggak ada. Jadi kalau lu dapat bola, di press langsung, mereka nggak bisa keluar. Apalagi bolanya ke Martinelli, pasti hilang punya. Dan malah di Dan babak, itu berkali-kali terjadi. babak kedua dia pertahankan sayap tuh. Kalau Fiori keluar, bla bla bla, Malah untuk pasang 5 menyerang ke sayap kan. 5 back di belakang. Ben White masuk kan? Ben White masuk di kanan. Iya. Enggak, di center back. Iya, Kanan Timber. Iya. Kiri Calafiori. Iya. Ben White masuk. Kalau Fiori diganti siapa ya? Nggak diganti. Diganti. Oh, abis itu ya ganti Iya, pemain menit muda lah. 60-an lah. Iya, itu. pemain muda Kalau lah. Fiori keluar. Artinya kan dia mau oke perkuat pertahanan nih dengan 3 back, White masuk ke tengah, tapi sayapnya hidup nih Martinelli siap untuk Lu bisa mendapatkan peluang kalau lu main bertahan dengan 11 lawan 11. Baru peluang ada. Nah, kalau 10 Tapi kalau 10 lawan 11 depan kalau main bertahan nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena depan nggak ada yang bisa pegang bola. Tapi bisa untuk lari, dong. Bentar. Bisa untuk lari kalau pemain lu bisa pegang bola. Martinelli nggak bisa pegang bola. Nah, terus kan pertanyaan kedua adalah bagaimana kalau 11 aja nggak bisa dan 10 orang bisa? Bisa. Caranya gimana? Lu tidak kasih City ruang untuk bermain. Ini hanya satu pemain loh. Kalau City di belakang ada 6, lu press 6 orang. wah ruang di belakang makin bolong dong. Betul, tapi artinya long ball dong. 1 lawan 1 dong. Man to man mainnya. 1 lawan 1, 3 pegang bola di tengah. Iya, Ruang di belakang risikonya gede memang banget. nggak gede. Risiko lu harus ambil. Karena lu tidak kasih City ruang untuk bangun serangan. Lu paksa mereka main long ball. Long ball is 50-50. Nah. Risiko main Arsenal 2 kali dengan 10 orang main bertahan lawan Brighton sama kemarin. Dua-dua jebol juga kan? Iya. Ya terus hebatnya di mana? Ya bisa kalah. Exactly. Bisa kalah kalau Iya, seandainya dia nggak. main menyerang. Udah 2 kali kan, nanti akan kejadian lagi. Gue mau lihat, lu rubah atau nggak sistemnya? Ajax dengan 9 orang main 11 lawan Chelsea di Champions Chelsea diserang terus tuh. Iya. Kenapa nggak bisa? Indonesia Ini kan- lawan Singapura, kita main 9 orang. Nah, itu gua nggak tahu golin. bisa. Iya kemarin yang AFF yang Sintayong. Oke. Kartu merah mulu tuh. Lu kan tinggal nutup strategi nutup ruang aja. Dan dia ambil pilihan, ya lu pelatih ambil pilihan, that's okay apapun pilihan lu. Pertanyaan kan adalah, berhasil nggak yang lu pilihan yang lu ambil? Hampir berhasil di menit terakhir. Hampir is nothing dalam sepak bola. Hampir berhasil. Kalau nggak ada bola, Hampir jadi juara. Hampir jadi. Udah capek nih dengan kata hampir, Mas. Udah jenuh dengan kata hampir. daripada ada tim yang main dengan 11 orang dan di kanan imbang. 0-0. Tapi gue penasaran dulu, Koci. Kalau Fiori dibalikin jadi back kiri di Arsenal. Ya top. Bagus ya? Bagus. Bagus banget ya? Bagus. Karena memang Itu the atributnya- best defense. Kalau Fiori kiri, Timber kanan, Saliba sama Gabriel. Itu udah defense yang terbaik untuk ya, Arsenal. Iya. Kalau Fiori ini kan tipikal pemain yang bisa pegang bola untuk ke depan kan sebagai back gitu. Itu makanya favorit Mota ketika di Bologna. Dan dia Di bisa- timnas orang kaget. Dia kalau punya Fiori. tendangan bagus juga. Tendangan bagus. Iya. ya. Waktu bahkan Itali menang Di lawan Euro kalau nggak salah. Iya, Iya. imbang Di lawan asis. Kroasia. Itu dia Di berani asis. pegang bola sampai ke atas. Dia passing ke Iya, Zaccagni dan ngegolin. golin. Dan kemarin kejadian lagi di Arsenal berapa kali dia berani bawa bola kan ke depan dribbling kan. Lebih cocok main dengan inverted wingback masuk ke dalam tengah kayak biasa Zinchenko main si Calafiori ya. Iya. Atau dia berada di tengah, mungkin merubah pakem 3 back. Tergantung sikon. Tergantung posisi lawan seperti apa. Oke. Jadi lu tidak boleh sebagai pemain, oh lu harus inverted, harus enggak. Oke, Enggak. oke. Lihat sikon, kalau seandainya sayap di Bombardir.
dikosongin lah. Iya. Lu masuk ke saya, bantuin Martinelli biar lu tarik lawan keluar, biar ruang ada tengah, tengah ada ruang. Dan Savinho mati sih. Ya, jadi nggak bisa di lu bawah bilang Calafiori. harus inverted, harus nggak. Inilah football IQ itu penting. Mengambil keputusan dalam sikon pemain itu harus bisa baca. Ya. Kemarin gue itu ke Solo sama Semarang kan, Oke. seleksi ada match, ada undang match. Tiba-tiba kipernya maju, hilang bola, pemainnya itu lihat kipernya maju di lob dari jarak lumayan jauh, dari 30 meter, 40 meter. Dan gol. Gue bilang, kalau seandainya ini tidak gol, that's okay. Untuk gue yang penting adalah Decision-nya. lu paham, lu melihat ada peluang dan lu lakukan itu. Iya. Nah, mindset ini harus dirubah dengan pemain bola kita. Ini apa namanya? Intermezzo aja. Nah, kembali lagi, pemain itu harus tahu, pemain yang cerdas bukan hanya skill atau otot, tapi decision making. Iya. Kapan dia harus ambil satu peluang itu resikonya. Nah, contoh kalau lu bilang inverted wingback, contoh Liverpool lawan MU. Rashford itu bukan pemain yang kayak Martinelli. Iya. Malas turun ke belakang, dimanfaatkan sama TAA. Iya. Dia tidak masuk ke Ada tengah, ruang di tapi situ. dia ke wing. Karena Rashford selalu telat untuk ngikutin. Untuk Gitu. back-back ya. Jadi Dia lihat lu peluang. sebagai pelatih pun nggak bisa terlalu rigid, lu harus begini. Enggak. Tapi coach pemain dengan- harus tahu sikon seperti apa. Tapi dengan kalau Zinchenko kembali fit ya, Iya. ini kirinya Arsenal nih justru bagus di musim ini. Enggak Zinchenko ke Juve aja cocok dia di Serie A. Nggak cocok main sama Serie A cocok. nggak cocok dia. Cambiaso lah, gila. Gokil. Satu match bisa di 4 posisi, bisa jadi nomor 10, bisa jadi striker, kembali ke back, gila. Zinchenko kalah pasti sama Calafiori. Kalah lah. Zinchenko itu parah, udah terlalu banyak dapat kesempatan dan terlalu banyak blunder. Ya, dan Calafiori kemarin mempesona banget mainnya. Sebelum kartu merah. Aura Italia. Nggak ada hubungannya. Aura Italia. Nggak pernah mau orang Italia punya aura. Maldini, Saus tomato. Langsung batuk gua. Tapi Chelsea. Kalau gua pengen bahas Chelsea dikit. Chelsea menang lagi, Coach. Iya. Dan menurut gua ini bisa nggak Chelsea diperhitungkan sebagai penantang? Kalau mereka main kayak gini terus itu bisa. Bisa banget ya. Cuman gue belum lihat mereka sudah konsisten. Ya kita tunggu aja berapa match ke depan. Iya. Lebih mereka punya squad yang Bagus memadai. banget ya. Untuk bisa Palmer. bersaing di papan atas. Tapi secara mentality naik dong. Naik harusnya. Chelsea ini dari tim yang hancur-hancuran di 2 musim ini. So far iya, karena mereka itu baru kalah sekali seri kalau nggak salah. Di awal, iya. Di Dan awal menangnya kalah. juga gede-gede, Coach. Iya, 6-2. Iya. Dan itu kembali lagi konsistensi. Setelah menang 6-2 kan seri. Iya, betul. Nah sekarang 2 kali beruntun menang. Menang. Ya, bisa menang lagi nggak nextnya? Iya. 3 match ke depan bisa menang nggak? Itu berapa bisa Itu kita lihat penting. konsistensi itu berapa match Ya, minimal kemenangan? 5 lah. Minimal 5 pertandingan ya. Ya, Berarti 3 pertandingan ke depan lah ya. Iya. Setelah Chelsea. Tapi kalau seandainya Chelsea itu bisa bertahan seperti ini ya, performanya. Maresca termasuk berhasil loh. Di antara berapa puluh pelatih yang udah dipecat masuk nih. Termasuk berhasil. Padahal itu kan salah satu pilihan yang dikritik kan. Karena Kenapa nggak Maresca? gampang juga, nggak gampang untuk pegang tim di mana pemainnya baru, yang pemain lama aja cuman baru setahun masuknya, ya kan? Iya. Tahun lalu dirombak total, tahun ini ditambah banyak pemain, pelatih baru juga. Betul. Ya ini butuh Dan waktu. pelatihnya harus melihat 45 pemain. Kalau Chelsea nggak masuk Champions League pun, gue nggak terlalu salahkan Maresca. Ya. Yang untuk gue itu yang penting game plan-nya dulu seperti apa. Bisa nggak dia memanfaatkan kualitas pemain? Iya. Kita beranjak dari situ dulu. Makanya gue bilang Mota ini identitasnya udah mulai kelihatan. Iya. Tetap butuh waktu walaupun 3 kali match beruntun. Fonseca belum gue lihat, walaupun mereka menang. Iya. Jadi kalau orang kayak lu Chan cuma nilai 1 pertandingan menang kalah kalau gue lihat ke depannya Chan. Iya. Itu kardus lu. Bukan kardus. Kardus. Gua kaleng sarden. Harus tuh, Coach, ada stempel kaleng sarden. Iya, kardus sudah ada, fans kaleng sarden di bawah kardus lagi tuh. Tolong Lebih oyo lagi. Iya. Ya, tapi gue sih berharap ya
Chelsea bisa dapetin hasil maksimal karena kan pelatihnya kan Italiano. Sebenarnya kalau gua tuh agak Lu mah rasis. Iya, Lu gua pilih semua berdasarkan bukan rasis, gua belekan. Bakar dia, Koci, bakar dia. Semua Bakar berdasarkan dia. ras. Gua tuh ini Itali kan dianggap sebagai sekarang kasta kedua di sepak bola, Coach. Ya, emang begitu. Nah, makanya dengan adanya kacau sih. Maresca bisa nguasain bisa ngasih prestasi di Chelsea itu. Kalau Fiore bagus Kalau di Fiore Arsenal. bagus, jadi tuh bisa Baru satu mengangkat. pelatih selalu pemain loh. Ini kita bicara satu liga loh. Coaching. Kenapa bara? Brengsek itu. Lu mau gue lipat. Masukin kaleng sarden. Dipakai kali dilipat. Tapi roller kali dilipat. Iya, tapi Chelsea ini kan masalahnya selalu begitu, pemain banyak, mediocre Iya. pemain-pemainnya gitu. Ego pelatihnya itu kadang-kadang tidak bisa menghandle pemain-pemain mediocre ini gitu. Itu yang jadi soal terus. Menguasai ruang ganti itu penting. Karena ini pemain mediocre tapi mahal. Iya. Sehingga Betul, semua betul. punya ego di Betul, dalamnya. Betul. Pelatih mau taruh apa? Dan kualitasnya sama semua. Iya, nah harusnya misalnya kalau misalnya ini konsisten ya. Sebenarnya apa yang Coach lihat dari beberapa pertandingan Chelsea ini yang Maresca bentuk? Ya kebersamaan. Iya. Kayak sama kita sama Karena ini nih, bukan gitu ya. tim Nah, kayak Inter yang betul. sudah 3-4 tahun bersama. Bersama, iya. Bukan kayak Man City yang udah bertahun-tahun Iya. bersama. Ini pemain kebanyakan Ini baru pemain. semua udah banyak pelatih baru, pemain baru. Nah, ini yang pertama harus dilakukan. Dan mentalnya juga lagi di Di down-downnya. down, lagi jeblok banget. Iya. Ini harus dilakukan oleh pelatih dan itu dicoba oleh Maresca membentuk unity dulu. Nah, ini baru Kesatuan. Italiano. Ini Italiano. Kebersamaan. Baru Italiano. Kebersamaan baru Toretto. pelan-pelan Iya. beranjak ke atas. Dan mungkin mereka di ruang ganti ngumpul kan. Kalian kan bego-bego nih. Saya juga waktu main bego juga ada Maresca. Maresca Gimana bagus ya? kali ya. Enggak lah, Maresca gelandang bagus banget. Sekali dong. Maresca orang itu main- Juve kan? Iya, sekali. Iya, Iya, di di Juve, terus habis itu di Liga Iya, Inggris iya. Chelsea juga. Iya. Dia sempat di Chelsea Iya, juga sebagai. Ada dua pelatih yang diprotes Coach. Maresca ke Chelsea dan Company Ya ke Bayern Munchen. Bayern Munchen. Ya, lihat Tapi aja Munchen Bayern kayak Munchen apa. gila. Lihat aja Munchen kayak apa. Hebat, maksudnya bantai sana, bantai sini. Bentar. Jangan Iya, potong Bang. gue lagi. Mampus lu, mampus lu. Oke. Lu kalau lihat video gue atau ngikutin gue dari tahun lalu pada sebelum dia bermain dengan ngelatih Burnley, gue nonton satu match. Gue bilang, ini tim layak diperhitungkan. Ini tim mainnya bagus. Burnley. Burnley. Iya, benar bagus. Kalah. Waktu kalah pun gue tonton. Mainnya tetap bagus, cuman kualitasnya tidak mendukung. Dan Kompany tidak mau merubah. Betul. Ujungnya Sepakat. degradasi. Sepakat. Waktu Kompany bilang ke Munchen, gue bilang kalau dia menerapkan gaya permain di Burnley, ini orang berhasil. Iya. Aku pernah nonton Burnley lawan Brentford. Mereka duluan tuh, kurung Iya. itu Brentford Iya. apa. Tapi Kualitas pemainnya. kontrol pemain, finishing. hancur. Iya. Tapi untuk peluang diciptakan banyak benar. Nah, iya. Brentford hanya butuh 2 peluang untuk balikin Untuk bisa keadaan. cetak gol, ya. Nah, itu yang jadi soal di Iya. Burnley waktu itu. Burnley. Siapa Mila, siapa ya? Pemain-pemain yang ngerti, nggak jelas. banyak banget yang ada. Dan pegang bola tuh hilang. Padahal Iya, udah iya, ditinggal iya. masuk doang di sepertiga akhir. Dan di Munchen dia dapat pemain yang kualitasnya Pas oke lah, banget. dengan ya. gaya Iya, permainan yang itu. bisa menjalankan game plan yang dia inginkan. Iya. Nah, itulah hasilnya. Nah, menang tapi gede terus. tantangannya Company baru ada di match berikutnya nih. Akan melawan Leverkusen di besok. Udahlah, gue berani taruh nama lu. Ini kan baru 5 match. Iya. Munchen juara. Oh, kalau Munchen juara di Jerman mah itu mah Udah peluangnya biasa ya? 90-1. Loh, tahun lalu kan enggak. Tahun lalu bahkan rank 3 loh. kalau nggak 90-10 kalau Iya. Munchen juara. salah. Tahun ini Munchen definitely juara. Beraninya yang udah 90% ininya. Iya, tapi gue juga setuju sih. karena lo mau compare sama siapa? Leverkusen udah Leverkusen itu hilang pemain-pemainnya. honeymoon periodnya udah Udah lewat. habis. Nggak Iya. hilang. Nggak hilang. Masih ada weird. Masih bagus. Asli cabut. Cuman nggak seperti tahun lalu. Iya. Masuknya Andrik lumayan sih. Tapi gue nggak tapi- suka ini kayak tukang kayu, hajar kiri hajar kanan. Iya, tapi itu masalahnya di Leverkusen, dia nggak punya tukang kayu untuk antisipasi Iya. timnya main bertahan, hajar-hajar kayak De Paul di Atletico lah, siapa yang Iya, bisa iya, gantiin? iya, kayak gitu. Itu mah passing jelek, tapi tukang kayu Kayak Gattuso lu. Gak Iya, tusul lah. Gattuso. Semua pelatih butuh pemain kayak begini, tapi bisa juara ya. Leverkusen udah enggak ya? Enggak. Munchen.
Harry Kane bisa ngangkat piala ya. Akhirnya. Match besok, menurut Koci, Munchen Leverkusen. Munchen. Enggak berarti. Sarian telanjang dada gimana? Taruhannya Apa? Sarian telanjang dada. Koci mah di rumah sering telanjang dada. Itu mah udah sering. Tiap hari itu. Iya, tinggal hari ini nggak usah kerjaan dulu ya, saya harus telanjang dada. Ah, udah bisa tuh. Iya. Di kembali ke Liga Inggris ada MU Tottenham. Ayam sayur lawan ayam tanpa kepala. Iya. Gimana Saya nih, sama Coach? ayam kepala. Iya. Harusnya MU bisa menang ya. Di kandang MU ya. Jadi di Kandang kandang mana? Kandang MU. Kandang MU. Sekarang MU. Harusnya bisa. Ini objektif apa subjektif? Enggak, Spurs itu jelek banget. Loh, Koci seneng loh dengan Pochettino. siapa namanya? Iya. Pochettino. Iya, cuman yang gue takutin musim lalu gue lihat gameplaynya Pochettino kan. Wah, keren ini mainnya. Berani attacking. Iya. Gue pikir musim ini beli 5 pemain, 6 pemain Untuk sistem dia. Untuk sistem dia. Ternyata beli Solanke doang. Tapi golin. 60 juta pula. Ya, tapi kalau Rashford juga di sebelah kayak apa? Ya, betul. Tapi kan masih ada Garnacho. Karena masih ada Ahmad. Wah, di sini masih ada siapa itu? Johnson. Siapa? Johnson. Udah geser posisi Kulusevski jadi di tengah. Mainnya nggak ada bagus-bagusnya. Babak kedua Kulusevski balik lagi di situ. Selalu nambal dia. Johnson itu parah banget itu pemain. Itu sering kali gue pantau ya, itu jelek banget itu pemain. Ya Kulusevski 11-12 juga sih. Wih, Kulusevski musim lalu asis terbanyak di liga itu. Di liga itu dia kuasai. Main Champions League aja enggak. Son yang belum kembali sih. Iya belum. Ya paling nggak standarnya Son ya. Iya. Walaupun menurut Ya sih Son itu standar bagus karena ada Kane kan. Tahun lalu lumayan. Lumayan, Cuman kualitasnya ya lu lihat lah. Son untuk gue sih mungkin pemain Asia terbaik ya. Tapi untuk dibilang bagus sih. Sorry, pemain dia Asia biasa terbaik aja. Mitoma ya, menurut saya ya. Rizky Ridho. Mitoma belum terbukti lah. Dia Masih di baru Brighton, 1-2 Pak. tahun, iya. Belum terbukti. Kalau Son kan udah terbukti. Top skor Liga Inggris pernah. Ya, di samping itu kan dia itu tajamnya kalau ada partner yang cocok. Yang bisa Nah, jadi partner dia hilang. mantalnya dia. Iya. Supaya dia bisa meliuk-liuk tuh di Iya, dalam iya. ya. Kayak Bell dan Ronaldo butuh Benzema di situ Iya, untuk iya, koneksi iya, kan. iya. Nah, Kane kan sering turun ke bawah tuh Iya, untuk iya, build up. Bahkan untuk passing, untuk Nah, end passing. Solanke kan selalu mati di Selalu atas di tuh. atas, Itu betul. itu akan susah menurut beda. coach. Duo ini tuh akan sampai mana? Duo Son dan Ya juga gitu-gitu Solanke. aja. Gitu-gitu aja, Mak. Gue nggak ngelihat Spurs masuk Champions League. Musim ini ya. MU? Antara MU Chelsea yang MU masuk? keempat ya. Iya. Antara MU atau Chelsea, tergantung konsistennya dua tim yang lagi upside down ini. Tapi ini MU kalau kalah ataupun imbang ya, mentalnya jeblok lagi, Sot. Mereka Iya. udah menang. Iya. Habis itu imbang. Iya. Habis itu Menang, kalah iya. atau imbang lagi, Betul. kacau Iya. bener. Nggak konsisten MU banget ya. memang butuh 5 kemenangan beruntun. Iya. Iya betul. Kacau banget maksudnya. Betul. Itu secara mental apa sih Tapi gue masalahnya? lihat MU harusnya ya bisa menang. Iya. Ada Newcastle MCT. Nah, City selalu sulit juga lawan Newcastle. Semoga Castle menang, walaupun Castle lagi amburadul juga. Iya, lagi amburadul. Tapi Tonali nggak ngaruh deh Tonali ya. Tonali kan baru comeback Iya, setelah udah 1 comeback, tahun ya. nggak main. Di Itali Masih sih kaku ya. timnas terbukti. Enggak, sekarang kita lihat City tanpa gue nggak tahu De Bruyne main atau enggak ya. Tanpa De Bruyne sama Rodri. Mau lihat gue sehebat apa. Mungkin bagus, tetap bagus. Tapi nggak sedahsyat kalau ada mereka Benar, berdua. karena apapun yang terjadi Kovacic itu masih di bawah Rodri. Jauh lah. Iya. Masih jauh di Jauh bawah lah. Rodri. Secara pemahaman pertandingan, ya kan? Iya. Secara Dari pemahaman. segala segi jauh. Iya. Bahkan untuk bertahan pun kalah. Bahkan Kovacic ke City aja gue beli Kovacic. Nggak salah, Pak. Tapi Pep kan suka selalu begitu beli. Iya. Hah, beli Doku. Grealish juga gak jadi. Ternyata ya tetap aja dimainin Iya. dan oke-oke aja gitu. Ada Wolves lawan Liverpool. Wolves lagi Bos lagi hancur. hancur. Parah ya. Liverpool lagi Nah, lumayan. ini untuk Liverpool itu lawan tim-tim kayak gini harus apa bersih. harus. Apakah Chiesa akan mulai starter? Kemarin udah dapat 5 menit, abis itu dapat 15 menit. Apakah sekarang starter menggantikan Brighton. Jota? Iya. Chelsea Brighton nih, duel sesungguhnya nih. Ini susah nih. Ini nggak gampang buat Chelsea. Brighton bagus ya. Karena mereka nggak bertahan. Chelsea di bawah mereka ini menyerang. Iya.
kasih ruang Iya. untuk bermain. Iya. Itulah Brighton paling seneng ketemu tim kayak tim gitu. begini karena mereka juga kan sabar kan. Iya. Mainnya Iya, pelan-pelan iya, ke bawah. iya. Dan dapat ruang kan. Nah, Iya. Coach, kita bahas tim yang kayak Brighton. Brighton ini kan udah beberapa kali ganti pelatih ya, dari yang De sama Zerbi. Graham Potter. Iya. Iya kan ke Iya. Chelsea, terus kemudian ganti De De Zerbi. Zerbi yang mirip dengan Graham Iya. Potter. De Zerbi pergi ke Marseille dengan Iya. tawaran yang lebih gede. Datang pelatih yang mirip juga dengan De Zerbi, Iya. mirip juga dengan Iya. Potter. Permainannya nggak berubah. Iya. Apakah tim itu selalu butuh pelatih yang sama filosofinya dari atas ke bawah? Itu manajemennya yang bagus. Membuat filosofi di mana siapapun yang bermain, siapapun pelatihnya harus mempertahankan filosofi itu. Makanya mereka mencari yang Yang mirip-mirip. cocok, betul. Yang cocok ya. Betul, Iya, betul. iya. Jadi nggak perlu nama besar ini itu dan lain-lainnya. Yang penting cocok. Iya sih. Dan gue suka lihat Brighton main. Temen bagus. Iya. Cuma memang secara Kualitasnya, sistemnya kualitas iya, pemain di iya. beberapa posisi Kurang, ya. di beberapa posisi kurang. Itu masih betul. kurang dan mereka tuh nggak tambal yang sesuai. Iya. Saicedo hilang, Iya. siapa namanya Alistair hilang. Mereka datangin pemain yang berharap Iya. bisa jadi Iya, sesuatu, iya, tapi iya. kan belum terbukti. Belum. Tapi Betul. paling Mitoma doang sama itu Tapi pemain ini muda. tim bisa mempersulit tim-tim besar. Iya. Dan udah terbukti di tahun-tahun sebelumnya. Ini tim-tim yang enteng, Benar. tapi paten lah Iya. gitu kalau lawan tim-tim gede. Ya kayak Pican gini kan. Welbeck cuma bisa lawan MU doang sih dia. Dia mau ngelawan MU, ini nggak bisa ya. Udah bang, kalau bukan lawan MU males sih. Welbeck kayak larinya kayak apa ya? Gini ya? Iya kayak gimana ya? Kayak orang Kayak lu kalau lari. Iya. Gue ngeliat lu lari, Chan. Gue ngelinding kalau gue lagi. Gue nggak lari Kayak susah. landang, Iya. menutup diri. Iya, gue males pakai kaki, pakai punggung gue lari. Kita geser ke La Liga, ada Atletico versus Madrid, Derby Madrid. Buh, Mantap. Atletico di champion kemarin detik-detik terakhir menang lawan Leipzig. Ya. Madrid sudah mulai terlihat sedikit titik cerah, 4-1, menang, terus kemarin menang lagi 2-0. Ya. 2-0 ya semalam ya? 3-2 ya? Iya. 3-0 Pemain dulu kesukaan kan, lo, habis itu baru iya. 2. Pemain kesukaan lo golin lagi, Gallagher. Gallagher, pemain Atletico. Makanya saya udah nonton ini orang dan kayaknya memang tempat dia disulap di sama Simone jadi oke nih gitu. Emang Pemain Chelsea biasa, aja yang terlalu percaya dia buat menyerang. Saya lihat Gallagher golin, wah Mamat seneng nih. Gue nggak pernah Enggak. lihat Gallagher main bagus di Chelsea ya. Untuk gue ini ya banyak otot dikit otak, tapi gue belum pernah lihat dia main di Atletico. Nah, di Atletico itunya dimanfaatkan Koci. Banyak otot, dikit otak kan. Iya. Di Chelsea ditaruh di sepertiga akhir Iya. untuk passing ke dalam padahal dia nggak punya otak nih. Di sini Simeone taruh dia di belakang. Oke. Di belakang, jadi iya. pemain lain passing-passing dia buka ruang kemana, jaga pemain. iya. Jadi bagus tiba-tiba, Iya. kok dia udah muncul di situ gitu. Jadi bagus lah Simone Iya, taruh iya, dia iya, gitu. iya. Nah, Barcelona cedera berkepanjangan besok harus lawan Osasuna, Koci. Ya. Kabar terakhir Szczesny akan kembali dari pensiun. Enggak. Kita bahas posisi kiper. Barcelona itu kan nggak punya duit ya, jadi mereka nggak bisa beli pemain. Hasil mereka harus ambil pemain yang kontraknya udah habis, Iya. nggak punya klub atau yang udah pensiun kayak Szczesny. Iya. Tapi salah satu yang itu juga Keylor Navas. Betul, tapi Keylor Navas sudah 40, Koci. Ya buat setahun dan gue bingung kenapa. Paynya ini nggak jelek juga loh. Inaki Peña. Iya. Walaupun Tapi dia masih tidak muda ya. terbukti, iya. Lo memang butuh pelapis, tapi gue bilang pelapisnya itu bener-bener untuk pelapis saja, jangan dijadiin starter. Ya mungkin kan butuh kebutuhan 1 tahun doang coach ini. Habis itu Iya, emang misalnya setahun. Szczesny. Iya, emang setahun. Iya, untuk kebutuhan. Dan lagian kan bursa transfer udah tutup. Mau punya uang sebanyak apapun nggak bisa bisa lagi beli, beli iya. kiper gitu. Iya, tapi sekarang nggak ada uang juga. Iya, Dan harus iya. yang free transfer. Iya, dan harus potong gaji dulu pemain lain Iya, baru bisa didaftarin iya, pemain iya, itu kan. iya. Nah, tapi kalau Szczesny dan Keylor Navas ya coach ya. Kalau dari pantauan saya kenapa Szczesny kegeser di Juve dan akhirnya pilih pensiun di Juve? Karena gaya main Mota adalah kiper ikut bermain. Iya. Makanya dia ambil di Iya. Gregorio. Barca juga gitu. Barca juga sama. Iya. Kalau ambil Szczesny dan Keylor Navas, apakah nggak harus Nggak adaptasi tahu. lagi? nih? Maka dari itu kedua pemain kiper ini salah satu akan datang kemungkinan besar jadi cadangan aja. Inaki Peña yang di Iya, situ. ini Inaki Peña yang jadi itu. Iya. Tapi Ter Stegen kan kemungkinan sampai akhir musim sih. Iya, iya. Parah jatuhnya kemarin. Parah ya. Iya, nonton lagi aku tuh. Bukan kemungkinan yang pasti. Rodri sama Ter Stegen lama itu. Iya. Sampai tahun depan.
nangis kan dia terakhir kemarin. Dan Ter Stegen juga kan di Champions bikin kesalahan, di sini bikin kesalahan lompat. Akhirnya Gue nggak tertuanya nggak begitu jelas. impress dengan Ter Stegen. Tapi save-nya gila-gila sih. Iya, tapi blundernya juga banyak. Iya. Ya resiko kiper bermain belakang. bola dari belakang. Kayak Onana lah, oke, tapi karena sering blunder aja kan diserang. Tapi Koci, kemarin kan nonton Monaco Barcelona, saya juga nonton Barcelona Villarreal. Tim ini oke di tengah ke depan, tapi di belakang rapuh banget. Itu Villarreal untuk tolol, Nicolas Pepe itu salah satu transfer terburuk di dunia ini. Dari Prancis ke Arsenal 70 juta. Pepe, itu. Itu tuh belum banyak banget. Dan nggak bisa golin. Ini kalau ketemu tim yang kayak Madrid, yang kayak City, hancur ini lini belakangnya. Nggak juga, lu nggak bisa ngomong gitu. Karena kalau mereka ketemu tim kayak Madrid, kayak City, mereka nggak akan main terbuka kayak kemarin. Tapi depannya itu kan sangat efektif. Barcelona udah cetak 22 gol Rapinya dalam 6 bagus. pertandingan. Average hampir 4 gol per pertandingan. Kan gila itu. Iya. Dan ditambah banyak yang cedera yang lu bilang. Parah, banyak banget daftar 8 pemain kalau nggak salah. Tapi Hansi Flick bisa membuat tim ini dengan pemain muda tetap efektif. Iya. Tetap kompetitif. Jadi itu ya luar biasa nih Hansi Flick. Iya, Menang pokoknya- semua loh. Menang. Satu lawan Monaco. Menang semua. Ya menang kan UCL. UCL, iya. Itu kan kartu merah juga. Kartu merah juga. Dan itu Monaco bisa masuk ke sepertiga akhirnya Barcelona terus. Ya peluangnya hanya bisa dihasilkan ya itu, maksudnya tendangan ke gawang yang bisa digagalkan. Iya. Tapi bisa tuh tim masuk ke dalam kotak Bisa. penalti Barcelona. Ya itu kan yang kembali jadi soal. lagi, lu kebobolan 3 cetak 4 gol, you still win the game. Iya itu Hansi Flick ex-coach itu. Iya, betul. Filosofinya sama tuh. Iya. Gak apa-apa lu kebobolan 5 aja tapi nggak golin ya. Nah, Iya. Yang banyak golnya. yang jadi kebetulan masalah, tim ini nggak bisa ngegolin. Yang jadi masalah kan kalau lu nggak bisa ngegolin. Nah, Barca bisa. Iya. Bahkan dengan kartu merah kemarin, Yamal masih bisa ngegolin. cetak gol. Iya. Kita ke Liga Italia. Inter lawan Udinese di kandang Udinese. Genoa lawan Juventus. Sudah pasti Juventus. Wah, satu-satunya tim. Sudah yang pasti belum- Juventus seri. Satu-satunya tim yang belum kebobolan di seluruh Liga Eropa. Tapi 3 kali nggak golin. Aduh, Mat. Ya tapi nggak golin, Mat. Bayangkan. Ya tapi nggak golin, Mat. Ya, karena strikernya- Jadi kalau seri terus 1 poin terus sampai akhir musim. Degradasi juga ya. Gak apa-apa, yang penting rekor tidak terkalahkan. Kita satu poin aja. Ini bahaya nih. Milan lawan Lecce bisa menang. Wah, tambah termotivasi. Ya, mereka beda-beda pasti. 1 poin Itu sekarang. harus menang sih. Iya. Lecce lagi jelek juga. Milan sih harus menang. Milan harus menang. Semua ini tiga-tiganya harus menang karena tiga-tiga Udinese rank 1 ya? Iya, Torino Torino sekarang. udah naik. Oh, Torino. naik. Ganti-gantian udah 5 match ini ganti-gantian Iya. klasmen nomor 1. Tapi 3 tim ini susah di klasmen Oke. nomor 1. Nah ini nih, Udinese, Napoli malah perform di bawah Conte. Iya. Napoli bagus. Gila sih Napoli kemarin. Aduh, Juve. Juve masalah dengan lini Ini- depan kan. Iya, Ini finishing. baru 5 pertandingan nggak bisa. Setelah 10 pertandingan lu baru bisa tahu arahnya kemana. Iya, dan kemarin kan Vlahovic diganti di tengah-tengah pertandingan kan di babak kedua. Itu dia ditarik keluar menurut Mota karena untuk jangan bikin dia gagal lebih banyak. Ini dia lagi bermasalah secara mental. Bocah Dia harus diri, tenang. iya. Jadi jangan Nah, bikin dia harus ke Arsenal. Dia tuh makin- pengen ke Arsenal, ditahan aja sama mana Juve. ada orang dia dari awal di Fiorentina. Ditahan aja sama Juve. Orang dia sendiri statement Arsenal menginginkan saya, tapi dari kecil saya cuma menginginkan ini tim. Iya, sekarang saya nyesel. Enggak, nah besok mau dicoba Yildiz justru jadi false nine. Dengan sistem Mota seperti itu, bermain dengan semua bergerak, apakah cocok Koci pakai false nine? Lawan siapa? Lawan Genoa, di kanan Genoa, yang main bertahan. Gue nggak tahu Genoa ya, tapi intinya adalah yang memainkan sesuai dengan kapasitas pemain aja. Gue rasa Ya antara Kopmar atau Yildiz lah paling disulap menjadi false nine. Iya. Gue rasa yang penting adalah pemain bisa jalankan gameplaynya Mota. Iya. Sedikit variasi is okay. Dan yang mengejutkan Koci di Juventus adalah co-miners yang paling ngeblend dengan tim ini. Padahal dia baru main beberapa match, belum fit juga. 100% kebugaran, belum Tapi sampai. kok Minus itu bukan goal getter loh. Betul. Emang. Iya, makanya ketika di sepertiga akhir, si strikernya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa Itu yang jadi ngapa-ngapain soal. dia. Dia kerja sama, dia kadang ke kiri, Yildiz masuk ke, iya. dia ke kanan. Yang paling bisa menjalankan skemanya Thiago Motta dia lah. Iya.
Makanya nggak pernah diganti, Bang. Main terus. 100% menit. Oke. Ya bagus lah. Kita geser ke timnas Indonesia. Nih, besok nih tim Anda nih Maladewa lawan. Gue malah deh. Yaman gue sih. Besok atau hari ini? Ya, harusnya hari ini. Oh Hari ya, ini. enggak dia tapingnya hari ini. Iya. Nah, itu lawan Maladewa, lawan Timor Leste. Overall, Koci, tim U20 ini. Ini overall ini merem 9 poin ini mah. Iya. Tapi 3 pemain dicoret nih. Ya nggak ngaruh. Ini kan rotasi, itu pelatih yang tahu. Ya. Kakak dan Welber ini kan masih muda banget. Jadi ntar waktu mereka akan datang lah. Welber tidak dilepas oleh Sao Paulo. Ya oke. Si Kamar Osman nggak tahu kenapa. Nah, ini lagi-lagi nih Iqbal ya, Koci selalu puji. Ya. Iqbal backnya mencetak gol juga, atur permainan dari belakang oke. Ya. Sama Jans Ravens. mulai kelihatan juga tajinya sih. Ini bukan ini kok Jans Ravens, Jens Ravens. Terbalik itu, Jens Rav kan? Jans Ravens, bukan ya? Bukan Jans Ravens ya? Kita kayaknya perlu satu episode Yes. untuk kita membahas nama-nama klub dan pemain dari seluruh dunia. Marseille juga salah tuh, Marseille. Marseille. Kan salah banget lo mah. Bordeaux? Bordeaux. Bodok. Bordeaux. Lyon. Lyon. Nantes Non. Nong. Nang, Ya. ayo nak. Disetil. Udah dibilang ini botol pindahin ke sana, tinggal Koci pecahin di kepala. Tiba-tiba tiba-tiba pusing apa? Lucu banget. Oke, tapi ya, overall menang lah ya. Menang Atas lah. kertas ya kualifikasi ini ya, Iyalah. kita bisa lolos. Menang lah, merem nih. Ini harus cetak gol sebanyak mungkin biar percaya diri pemain meningkat. Terutama Jens Raven ini harus bisa memanfaatkan match-match kayak begini. Ya. Lawan Timor Leste berapa menurut lu? 7-0. Timor Leste sih. Maladewa. Maladewa. Ada lawan Timor Leste. Maladewa. Ini minimal ya, harus 5. Iya. Dua-duanya tuh, Maladewa. dan Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Ya, minimal itu. Iya. Semoga lah untuk kualifikasi Piala Asia U20 kita lolos lagi ke Piala Asia Lolos lah, U20. pasti lolos. Udah pasti lah. lolos, Iya. Mat. Ya, Kita calon kuat loh untuk jadi juara. Untuk empat besar minimal. di U20. Ya, Iya. Bagus nih. 4 besar lah. Ya, Nggak usah terlalu Australia jauh. aja nggak bisa ngalahin kita U20. Ya, jelek banget. Oke, dan buat ini, kenapa baju-baju diganti-ganti nih? Kita ungu sekarang. Iya. Kenapa lu nggak pakai? Karena nggak ada ukuran lu. Makasih belum muat, baru sampai sini doang. Masa pakai Kayak punya tembok. Kayak mau yoga ini. Mau yoga. Tapi orang nanya-nanya tuh, De Heru. Banyak The Heru De kemarin. Heru. Koci, Kemarin Koci. kita udah fix sih. De Heru ya, harus De Heru. sepakat ya Koci ya. The Heru. Nama fansnya Nama fans fans kita. Heru. Penontonnya Heru. Nah, lu habis nanya siapa nih namanya? Gua nggak kepikiran. Heru Iya. aja udah. Heru. Dan mereka mau di kolom komentar tuh. Oke. Udah fix tuh, Ya, Heru aja. Oke, gue ikut aja. Dan kemarin gua ketemu domba lu yang masuk Heru, Koci. Oke. Domba keluar. Domba, kata bang gua kan. Nggak mungkin lu keluar domba. Tetap dia ada. Oh, masa dombanya nama Heru? Iya, namanya Heru domba. Heru domba. Pasti Herdom. Heru domba. Iya. Nah, yang mau beli ya kemarin gua di Pesapora banyak banget ketemu nanyain, "Bang, mau beli merchandise-nya abang size-nya apa?" Nanya ke gua. Gua double XL, gua bilang. Lu Saya nggak bilang gue ukuran tenda. ukuran tenda udah Tempat bukan bakso. bukan karungoni lagi Tempat tenda tuh sekalian di situ tuh. Gua bilang itu banyak. Oh, mau beli, Bang. Nah, mau beli di mana? Kalau mau beli langsung sini nih. Kayak iklan ini anak-anak kecil dulu tuh, tangannya udah sampai sini belum, udah kayak gitu. Jadi kalau mau beli langsung QR di sini. Ada Dan QR. mereka langsung pada menanya biasanya, "Bang Bijan, boleh print nama nggak?" Gitu. Nah, kita nggak bisa print nama, tapi kita kasih template-nya. Jadi Oke. kalau lo mau, udah ada template-nya, langsung Ya. aja tulis nama lo Heru gitu misalnya, Nah. print sendiri. Oke. Namanya Heru juga. Ya kan ada Heru namanya. Koci aja udah ganti tuh, apa sekarang Koci? Oh, Gembala. Ada juga yang satu Bad Boy. Bad boy. Kok bisa-bisa mengaku Bad Iya. Boy? Anda ini PD ya? Lu maling Bandung ngapain sih, Bang? lagi. Koci maling Bandung ngapain sih? Bad Boy banget tuh PD. Paling bandelnya keluar rumah nggak pakai sendal dia. Gak pakai baju juga. Raja Nada. Ini bandel banget nih Justin nih. Beli kapan Nggak di pakai lobi sendal. apartemen kan? Itu Raja Nada pikul galon.
Koci pernah nggak di apartemen Koci? Telanjang. Buka. Apa beli galon di bawah? Beli galon. Iya. Enggak ke apartemen, diantar galonnya ke atas. Oh, Nggak ngerti, ini, Koci. ada Nggak apa ngerti. namanya? Beli semuanya diantar ke atas. Jangan terkata. Emang lu disuruh beli Enggak, itu kurir atau apa? Enggak ada tokonya Toko. yang nganter. Abangnya ada, jadi dia buka kaca nih. Iya. Boleh, gitu. Dicet aja berarti. Dicet aja. Dicet aja, nggak pakai teriak ke bawah. Tapi lo pernah nggak sih beli gitu? Pernah keluar itu kata-kata dari mulut lo nggak? Apa? Beli gitu, pernah nggak? Enggak, ngapain? Loh nggak pernah berarti. Lo pernah nggak? Kalau mah tembak gitu ya. Tembak, maju gitu ya. Pernah. Oh pernah. Pernah. Kemarin ada salah satu acara terus nanya kehidupan sebagai public figure gimana sih? Perasaan tadi saya baru pikul galon. Dari warung teriak beli. Galonnya bang, pikul. Mau pulang ke rumah. Tiba-tiba. Iya, tiba-tiba kehidupan sebagai kayak gak ada yang berubah deh. Gimana sih kehidupan public figure? Tapi Koci di Belanda ada sistem gitu-gitu nggak sih? Beli. Gitu. Beli. Kalau kita mau ke warung, kalau di sini kan warung, beli rokok. Iya. Begitu juga ada. Iya. Ada warung di rumahan gitu kok sih. Di rumah enggak, tapi deket perumahan pasti ada supermarket kecil. Supermarket. Yang kita ambil bayar di kasir gitu. Iya, nggak ada beli. Nggak ada yang Ada. Beli gitu. Apa kalau bahasa Jerman? Apa bahasa Belanda apa? bahasa Belanda. Buy. Buy. Kopen. Kopen. Nadanya gitu sama. Kopen itu beli. Kopen. Hagen apa itu? Ya, Das. Copenhagen kan. Beli apa nih? Beli Hagen apa? Ada. Jadi tiap RT gitu lah, selalu ada satu toko kecil yang bisa beli yang ya kayak Eceran. minimarket kecil gitu lah. Oh. Beli sayur, beli buah, beli yang penting-penting aja, just yang untuk sehari-hari, termasuk rokok. Kopen gitu. Kopen. Lagi sholat. Gitu. Di sholat Ntar tamunya ya, lagi sholat. Iya gitu. Bapak-bapaknya pegang HP juga nggak? Gitu Iya, sambil ya. Apa? Oke. Seperti biasa. Kita sebelum kita bubar. Siapa yang meninggal? Oh, ini. Ini tapi itu kayak berduka gitu lah. Enggak lah, gue kayak kata Koci mirip ini gue. Bakso. Kalau makanan bangsat ya. Buruan, oi. Oke, kita akan seperti biasa menguji kehebatan kalian dalam menembak Iya. tendangan penalti. Oke, kita masuk ke segmen babak adu penalti. Yo! Kalah ini kita dong. Abis haus banget ya Koci. Bagi itu sana. Nih, gua pempek ya. Kuam pada sebatu. Sebatu masih ada nggak situ? Wah, cair kok. Ditiup ya? Abis tuh. Oh itu ada. Masih ada itu. Itu ada. Males sebenarnya. Lu hajar lu. Segini-segini mah nggak dingin Koci. Gak apa-apa, at least Dingin. ada something. Ya Allah. Tuh, wis. Nah, ini ya dah. Sisa ada sepatu diambil. Jadi kayak bukan penjual sumpah. Emang bener-bener kaleng sarden. Iya, kaleng sarden. Ini kan bar gua ya. Nih, ini ada seperti biasa kalian punya kesempatan untuk menendang 5 penalti. Nah, kita mau berhubungan dengan pertandingan antara Manchester City melawan Chelsea. Lawan apa tadi? Mana Manchester City? MU Tottenham. Manchester City Chelsea match berapa? Belum. Ya udah. Apa tadi? Tottenham lawan MU lawan Tottenham. MU lawan Tottenham ya. Ini ada kartu kuning, takut gue ditendang lagi. Tendang langsung Dipukul merah. Botol. Akumulasi dari episode lalu dong. Harus ada akumulasi. Oh iya. Nih, kalau Koci 2 kali dapat kartu kuning lagi, berarti udah 2 match dapat kartu. Nah, Nah, hukumannya apa? Kita hukum dia. Next nggak siaran. Oh, iya. Senang. Oh iya boleh. Next ya siaran. Next nggak siaran ya? Kita hukum dia. Iya. Usir dia dari sini. Gak boleh masuk bar. Gak boleh masuk bar. Iya. Di luar kita teriak aja, dia Iya. juga suaranya doang kan. Koper. Lagi sholat. Orang lagi syuting keluar sono. Kocok dulu dong. Oke. Pertanyaan Sweet- buat sweet Mamat dulu, sweet itu. dulu. Sweet dulu, pilih Pertanyaan mana? Mamat itu tentang MU. Ya suwi dulu yang Enggak, ini lo, ini ungu lo. Dia udah tentuin Coach. Udah. Koci kan putih. Kartunya putih. Bukan Berarti- ungu. Kartunya ungu. Ya
anjing deh. Berarti Koci tentang Tottenham. Koci tentang Tottenham. Bagus. Klub kesukaannya. Anjing, gua Oke. nggak pernah mau Ayam tahu. sayur. Kalau itu Tottenham, beliau nggak bisa jawab saya yang menang. Apa dia dihukumnya? Seperti biasa. Apa tuh? Yang kalah Wah, anjir ini mah. Saya korban minggu lalu. bekas bibir mampat. Ini habis 10 episode, 20 episode jadinya apa Koci ciuman ini. Bibir ke bibir, bibir ke bibir. Koci jangan sampai kalah. Cantengan loh Koci jadi. Yang menang seperti biasa kita udah siapin kue. Kue ungu loh. Iya. Ini spesial ini. Nah, ya. Ya. Yang menang dapat kue, Ya. yang kalah lipstick. Oke. Ini terserah diolesnya di mana aja lipstiknya. Iya. Kemarin kan Mamat di bibir. Nanti kalau Mamat pengen taruh di bibirnya Koci biar dia ngerasain kecut-kecutnya. Ya. Oke deh. Sweet dulu, Ya. enggak? Sweet dulu. Seperti biasa kita akan mulai dengan sweet. Sweet Oke. Jepang. Koci Sweet biasa. Jepang yang gimana? Biasa yang gini. Iya. Oke. Hokben gitu aja kalau sweet Jepang. Jadi yang sebutin Tuh, 2. 3. Dijawab. Karena coba kan. pakai lipstick nih kayaknya nih. Jadi malu ini. Oke. Oke. Silakan, saya tenang duluan. Lo tendang duluan, Ya. Mamat. Oke. Tendangan pertama untuk Mamat Al-Katiri. Oke. Seorang tentara gerilya. Ada waktunya nggak? Ada. 5 Jawab. detik. 5 detik. Iya. Tapi kalau nyebut nama, gue berhak untuk nambahin waktunya ya. Kemarin Koci Iya, namanya kan, 3 nama 5 detik. Dia Oke. 1 nama doang. Tergantung moderator deh. dia kan satu nama napas dulu. Iya. Koci, bakar Koci. Bakar dia Koci. Oke. Pertama untuk Mamat Al-Katiri. Oke. Selain Van de Sar, siapakah kiper asal Belanda yang pernah juara UCL dan Liga Inggris bersama Manchester United? Anjing. Anjing, udah Waktu saya kepotong. Tiup baru mulai. Tiup baru mulai. dia kalau waktunya udah habis. Iya. Udah pasti nggak tahu lah. Iya, udah Tuh, pasti. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 udah selesai. Belum. Udah tiup dulu. Udah ditiup kalau udah habis waktunya. Lah enggak tiup dulu aku mulai tendang. Nah. Baru siap kan ancang-ancang nih. Onana. Oh, Stecklenburg enggak. Wah, gagal. Tendangan pertama gagal. Jawabannya adalah Tar. siapa? The Cow ya? Iya, Raymond van der Gaal. Tahun berapa? Van der Gaal. Tahun berapa, Koci? Tahun berapa itu? Dia juara tahun 96. Ada di MU 96 sampai 2002. Raymond van der Gaal. Van der Gaal. Ada kiper Belanda nama Van der Ada. Gaal. Cadangan dia. Cadangan terus. Ya iyalah, orang nggak tahu. Juara yang penting mat. Cadangan Onana siapa sekarang? Oh Nana cadangannya Panji. Oke, buat Koci. Oke, gagal itu. Tendangan pertama buat Koci. Oke. Sebelum Son Heung-min pernah ada legenda timnas Korea Selatan yang bermain di Tottenham Hotspur. Berposisi sebagai bek kanan. Siapakah dia? Oh, nama Korea mah susah. Gue tahu. Ada mulainya dengan Lee ya? Betul. Enggak, gue nggak tahu namanya. Gue tahu cuma Lee Oke. doang. Ya. Lee Chong Wei. Bukan dong. Lee Chong Wei. Lydia Kandang. Jawabannya adalah Lee Yong Pyo. Iya, nggak Lee tahu Yong gua lah, Pyo susah. pemain dari Korsel. Ya bener kan? Lee Yong Ada Pyo. bener ya minimal Ada. Lee. Bener. Saya ada fansnya. Iya, ada fansnya saya. Iya. Oke. Oke. Siap untuk tendangan kedua? Siap. Ya, Mat, kalau kita 5-5 kalah nggak ada yang kalah. Oh ada. Tenang Ada, aja. dia udah Ada siapin. siapin Oh, udah. pertanyaan. Pertanyaan rebutan. Oh, oke. Kita sepakat gak usah dijawab dua-dua. Nanti Dia yang pusing. Dia yang pusing. Gue yang makan, gue pakai lipstick. Iya
Iya, udah. Iya, itu semua. Iya bener. Seneng banget. Dia pakai lipstick makan bolu. Lucu iya. Kayak Bobo. Kayak Bobo baru habis disetrum. Bobo habis disetrum. Anjir. Oke. Siap untuk menang kedua? Siap. Oke. Bapak wasit. Tahun 2009, MU menang adu penalti 4-1 atas Tottenham Hotspur di final Carling Cup. Anjing, kenapa Carling? Iya. Ada satu pemain Manchester United asal Brazil yang gagal sebagai eksekutor. Siapakah nama pemain tersebut? Fabio. Fabio siapa? Fabio. Setengah Brasil namanya Fabio. Itu Fabio. yang kembar. Fabio Cannavaro. Bukan. Masa mau De Cannavaro, Da Luis apa? Bukan. Gak tahu. Fabio pokoknya. Fabio mah pelukis yang di Bandung. Udah selesai. Selesai ya. Jawabannya adalah Anderson. Jauh banget Fabio sama Yang Anderson. kembar siapa? Fabio apa siapa? Rafael. Gagal. Bukan ya? Bukan. Gagal lah Anderson jauh banget loh Fabio sama Anderson. Ya sama Brasil. Kasih beliau itu Tottenham lagi. Iya. Bertanya tentang Tottenham Hotspur. Menang yang kedua. Kasih beliau itu. Pakai lipstick nih. Tapi saya baru selesai gagal dua-duanya. Pertanyaan untuk Koci. Pemain Tottenham yang mencetak hat-trick ke gawang Ajax pada semifinal UCL 2019 adalah 1, 2, 3, 4, Mason Mount. 5. siapa? Mason Mount. Mason Mount. Langsung disambut Mason ke Mount. petir loh. Bayangkan sebut nama itu. Harry Kane. Salah. Pencetak hat-trick Oh adalah ini Spurs ya? Iya. Chelsea dong. Yang di Tadi itu main semifinal. Iya. semifinal UCL 2019. Ya salah lah. Ulang. Udah lewat. Gue kira pas perempat final pas lawan Chelsea. Tadi Enggak. dia juga jawab Fabio, dikira dia Anderson. iya. Gue tahu itu si pemain Brazil itu yang cetak hat-trick. Siapa? Lucas Moura. Benar, pemain Brazil. Bener pemain Brazil. Gagal di tendangan kedua. Oke, kok curang? Yang nggak dengar Gua beliau, pikir Chelsea. yang protes beliau, yang dituduh curang masih. Gue mikirnya lawan Chelsea. Gue nggak terima gue kalau dibilang curang. Kalau jereng gue terima dia dibilang jereng. Wah, dibilang curang. Oke. Tendangan ketiga untuk Mamat Saya siap. Al-Khatiri. Saya akan muntahkan kiper itu. Berapa gelar Liga Inggris milik Manchester United? Gampang banget. Tiup dong. 20. 20. Iya. Ditendang dengan sekuat tenaga. Boom. Boom. 20. Iya, bener. Masuk 20. Betul sekali. Gampang itu mah. Gampang. Diprotes mulu itu juga gampang. Ini gampang. Lucas Gua Moura. tahu itu. Ini Lucas gampang. Moura juga gampang. Siapa pencipta lagu Abang Bakso? Jawabannya Papa Tibop. Heru Kusnadi. Oke. Wah, ini mumet sih. Spurs gue nggak pernah mau tahu anjing. Itulah tantangannya. Mat, udah bisa pakai gerakan lo? Pakai lipstick nih. Pakai lipstick. Sebelum Spurs, Ange Postecoglou melatih klub apa? Langsung disebut juga. Celtic. Jawabannya adalah Celtic. Celtic. Ditendang dengan pelan saja. Kiper salah membaca arah bola dan Celtic. Gampang itu mah. Lo kan dapat Lu kurang gampang juga. apa? Oke. Ya, ada yang nggak tahu, ada yang pikir 2-1. Iya, Enggak lah. ada pertanyaan juga ngiler tuh. Iya, kayak Arsenal kan aku pikir 3 gitu. Lu meremehkan Arsenal lu. Meremehkan Arsenal lu. Arsenal cuma 3 kali. Iya, lu kampret ini. Cuma 3 kali, oke. Tendangan keempat. Saya siap menendang. Siap untuk menendang? Siap. Siapakah pemain yang memiliki caps terbanyak di setan merah sebanyak 963 kali? 5, Ryan 4, Giggs. 3, 2, 1. Ryan Giggs. Tendangan yang
bagus sekali dari Mamat Al-Katiri. Jawabannya Ryan Giggs. Yeay! Masuk. Yeay! Hampir sama lagi aku antara skor sama Giggs ya bangsat. Untung. Saya fokus ke Bapak pelatih. Gampang bertanya. Ya ilah, coach juga kalau disuruh jawab paling jawabnya Vidic itu. Apaan? Mending kalau jawab empuk gandring. Kalau terlalu lama ya. Oke. Wah, ini mah Gampang juga. Nah, Spurs mah gak ada pertanyaan Pandangan susah. keempat untuk Coach Justin. Siapakah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Spurs? Harry Kane. Betul! Brengsek gampang banget. Alhamdulillah. Emang ada striker bagus di Spurs juga lagi? Salahnya tidak ada. Gampang banget itu jawabnya. Sama lu juga gampang. Lah, MU masih mikir, Koci. MU masih mikir. Enggak lah, Ryan Giggs. Enggak, Giggs lebih lama di. Anton Neville. Giggs paling lama. Kelas 92 itu banyak. Giggs paling lama di Kan MU. pensiunnya terakhir dia. Tiba-tiba, ini Harry Kane siapa Solanke? Nggak mungkin. Selain Harry Kane udah nggak tahu striker Spurs lain. Oke, Penandangan terakhir. Penandangan terakhir. Ini kalau sampai saya nggak siap. masuk, Koci. Kalau sampai nggak masuk, peluang lo cemong hari ini besar sekali. Iya Mak. lagi. Oke. Ini kita kasih jawaban, kita kasih waktu 10 detik untuk menjawab. Oke. Siap untuk menendang? Lipstick kesana saja. Coba doa menolak lipstick gimana? Gak bisa. Oke. Kita kasih waktu 10 detik untuk Oke. menjawab, oke? Siap. Sebutkan 3 pemain yang pernah bermain untuk MU dan Tottenham Hotspur. Sabar. Udah. 2, MU dan 3, Tottenham 5, Hotspur. 9, 10. Anjing. Mason Mount. Mohon mana pernah di Tottenham? Lu udah ngaco. Anjing. Kalau hitung jangan bersuara. Udah. Satu aja nggak ngasih. Satu aja nggak sih? Gue gampang banget. Michael Carrick. Itu yang terlintas di kepala gue. Sisanya gue nggak tahu emang. Siapa lagi? Nggak tahu juga. Erikson. Oh ya, Erikson. Teddy Sheringham. Oh iya, Sheringham, betul. Louis Saha. Oh iya. Ada Bisa Bayor nggak tahu gue. Berbatov. Oh iya, Berbatov. Reguilon. Regulian. Salah kan baca. Reguilon. Ayo buruan. Oke. Mamat berhasil mencetak 2 gol. Koci 2 gol. Tendangan terakhir dari Koci apakah akan Tendangan lipstick. ya tendangan lipstick ini. Doa bikin blank. Koci. Oke, Koci. Tendangan terakhir ya. Aduh. Berapa jumlah gelar Liga Inggris Bagus. milik Tottenham Hotspur? Bagus. Selama sejarahnya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Gagal. Bentar. Nggak bisa, bentar, ada waktu. Kasih peluang. 3. Nggak ada 3. waktu. 3. Udah tiup Lui. Nggak apa-apa. Udah tiup Lui. Tadi- Gua ajar nih. Dari sejarahnya. Rusuh di mari ini. Dari sejarahnya kan harus jawab. Iya, 3. Udah, lu menurut gua aja, Mat. Salah juga. iya. Oke, jawabannya salah. Yang benar adalah 2. Lebih sedikit lagi. Lebih sedikit. Ya, beda tipis Emang sama dikit. Beda Dalam tipis sama sejarahnya, Arsenal. iya. Kan 3. Nggak Arsenal lebih aja. Enak aja lu. Pertanyaan rebutan. Oke, pertanyaan rebutan. Oke. Ini pertanyaan nanti gue lempar ke sana. Oke. Jadi teman-teman harus berebut menjawabnya. Jadi 3 kali ya? 1 doang. Oh, Gini ini doang. 3 kali ya. Pukul Jadi 3 apa 1? 3 atau 1? apanya 3? Itu 3 kali mukulnya. Ya, pukul 3 kali. Tapi pertanyaan cuma 1. Iya, gue juga tahu. Emang tolong ini. Goblok bis. Pupuk. Coba. Goblok. Oji Goblok nih Pukulnya pukulnya. bukan 3. Pukulnya berapa kali? Pukulnya 3 kali. Ya lebih Ya, cepat itu. 3 kali Ya. ya benar ya. Ya. Dengerin ya. 3 Oke. kali nih ya. Ya. Mereka mukul siapa ya? Ya, juri luar tentuin ya. Oke, ini pertanyaannya cukup sulit, namun ada pilihan jawabannya. Tapi pilihan jawabannya hanya diberikan kepada yang berhasil
Mukul. Ya. Mukul. Oke. 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 Jadi gua nggak akan bacain dulu pilihan Oke. jawabannya. Oke. Ya. Oke. Siap? Siap. Ya. Tangan di meja dua-duanya? Iya. Dua-dua di meja di gelas juga. Telunjuk kiri di kuping. Udah Pak, saya ikuti. Saya ikuti. Persija menang telak 4-1 atas PSMS Medan. Tenang, ada pilihan jawabannya. Oke. Di semifinal Piala Presiden 2018 Gol dua duluan. Belum selesai. belum selesai. Harus Wah, selesai. potong waktu harus sampai dulu. Nggak selesai. usah selesaikan, gue tinggal milih. Lah, kalau begitu, Ray, Persija, saya udah begini, tinggal lihat lanjut. Harus sampai selesai. Nah, oke. Tadi dia mukulnya buat ini. Refleks. Lo mukul. Kayak orang tua kan. Lo mukul dia. Kayak Lo kan mukul lagi. Dia kaget lo mukul. Ngapain lo mukul, Mas? Terus lo pakai nggak terima lagi. Harusnya lo nggak mukul ya. Terus baru lo bilang, nggak boleh dong. Lalu mukul juga. Kaget nggak mau kalah. Kayak orang latah. Iya, kayak orang latah. Oke ya. Oke, Sampai saya selesai menjawab membacakan pertanyaan. Oke. Tangan. Tangannya. Oke. Pertanyaannya. Persija menang telak 4-1 atas PSMS Medan di semifinal Piala Presiden 2018 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo. Pertanyaannya, siapa nama pedagang asongan yang berjualan di Stadion Manahan saat itu? Enggak bohong. Serius. Serius. Pilihannya. Oke. Yang penting pilihan. Yang penting pilihan. Koji udah mulai trust issue. Ya, udah mulai trust issue sama gua. Saya juga kaget. Tangan begini, tiba-tiba asongan begini lagi. Brengsek. Yang penting ada pilihannya. Ada Saya pilihan. mengambil langkah. Kalau sampai taktis. dia gagal, kemenangan ada di tangan Sumpah, Koji. tapi kalau saya jawab, Anda kasih bukti kalau jawaban saya salah ya. Iya. Benar, kasih bukti, Bukti, jawabannya benar ada ya. contrengannya. Oke. Ya, oke. Oke. Ya, contrengan buktikan di sini. Nggak bisa dong. Ada, Yang ada. bener juga enggak. Kita punya buktinya. Oke. Kita sudah hadirkan pedagang asongan itu di sini. Anjing, jago juga lu ya. Oke. Ayo, sebut. Lengkap sama tahu-tahunya. Oke. A. Seno. B. Wagimin. C. Ngatmo. D. Paidin. Nama Jawa semua. Iya. Udah di Solo nama Jawa. Udah good luck aja lo. Baca ulang. Baca ulang. A. Seno. Oke. B. Wagimin. Oke. C. Ngatmo. Oke. D. Paidin. C. Ngatmo. Jawabannya adalah Ngatmo. Kita kunci, Koci. Ini adalah pembuktian Jadi apakah kalau benar Mamat ya? sakti atau enggak. Oke. Apakah dia lebih sakti dari Kerah sakti. Oke. Oke. Kita lihat jawabannya. Siapa? Wagimin. Jawabannya adalah B. Wagimin. Anjing, pertanyaan kayak babi. Gimana, Koci? Koci mau pakai lipstick dulu apa baru makan bolu? Gue mau makan dulu biar dia apa namanya prepare. Oh, prepare. Bah, keringin bibir ya. Ini bisa dimakan nggak? Bisa. Beneran? Beneran. Aku udah mulai trasisu nih sih. Iya. Tanya. Udah mulai transisi banget sama gua. Iya. Bohong. Ditunjuk bohong. Ayo, kamera mana kamera? Kamera mana? 2 kali Koci berhasil memenangkan adu tendangan penalti. Mat, bibir lu kan pucat begitu bagus, Mat. Aku tutup Mat. mata dulu, nggak boleh tahu. Nah. Jangan. Masa di kumis sih? Di kumis kok ini mau taruh lipstiknya? Di kumis. Ada pelanggaran. Ditambah di atas. Ya kan Bebas.
Kan bebas. Bebas, Mas. Namanya Lu juga besok, Mas. Lu mau merahin mukanya dia juga namanya boleh. juga menang. Iya, menang bebas. Sumpah, pertanyaan kalau masih gitu lagi ya. Pertanyaan kalau masih gitu Tolong, lagi ya. tolong. Pertanyaan tidak boleh Mas. Harus sepak bola. Masa pedagang nasional ya. Usir Bapak ini. Sekarang juga usir Bapak ini. Lu yang keluar, karena gua malu ada orang kayak lu di dalam bar gua. Ini mukanya begini. Kayak apa? Begitu tuh kayak abis orang di KDRT gitu. Jangan pernah datang lagi di sini ya. Besok saya bawa Ini pasukan. bar gua. Coach punya pasukan nggak? Nggak perlu. Oh nggak perlu, berani sendirian ya. Kan udah lu. Lu ngadepin 10 orang kayak begini berani Coach? Saya panggil Fakuta. Siapa itu? Ada teman. Itu kayak nama obat ini, anget-angetin paha, itu namanya Pak Putra. Saya panggil Fakuta. Anis Mangampa. Saya panggil, kau mau apa? Itu nama orang. Nama orang. Wah, hina marga orang, weh.